Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa bertatap maya pada malam hari ini untuk pengarahan pemberangkatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ananda sekalian yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk mengikuti pengarahan pemberangkatan. Sebelumnya mungkin saya akan absen terlebih dahulu. Yang berangkat tanggal 4 Oktober tahun 2023. Boleh ya mungkin nanti anandanya kalau ada, atau enggak walinya, ibu atau bapak, boleh mengucapkan hadir. Yang pertama Abdullah Azam Imtiaz, Abdurrazak Al-Abad, Alfian Angga Hafizal, Danis Al-Naksabandi, Putra Hadir. Septiano, Hadir. Mufakirul Umam, Muhammad Jibril Solih, Dari mana-mana. Muhammad Arik Nandrian. Hadir Ustadz, hadir. Muhammad Mukhbit Pak Muhammad Si, Orhan Diaur Rahman, Reza Ali, Tuh, aku dilewat. Dalyanwal Akbar, Hadir saat Saiful Hasan, Hadir. Sandi Wahyudi, Wildan Al-Farisi, Cantika Maharani, Deandra Japa Kirana. Oh, tadi izin untuk Deandra. Gea Fatusipa, Kaila Nafia Hudayatun Nisa, Hadirah. Magfiroh, Maiza Mupida, Mulia Aura, Putri Aulia Taufani, Rahima Nazilah Nur Sopa, Rahma Nur Faujiah, Hadirah Ustaz. Hadir. Sherly, Hadirah. Radwa Az-Zahra,
Ratu Jihan Padilah. Asma Jakia Hanifah. Hadir. Allah Ustaz, hadirah. Ya. Atina Fahma Mufida. Hadir Ustaz. Oh iya. Dan juga Bapak Edi Wanto dan Ibu Ita Rusita nanti insya Allah mendampingi. Kemudian insya Allah nanti untuk pemberangkatan tanggal 4 itu akan didampingi langsung pembimbingnya oleh Ustadz Jumna Ilahi dan keluarga. Insya Allah nanti Ustadz Jumna beserta istri dan anak-anaknya pun berangkat. Nanti juga ada Ustazah dari istrinya Ustadz Kamal Ihsan. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir untuk pemberangkatan. Ada pimpinan apa aja langsung. Baik, Ibu Bapak sekalian, yang perlu diperhatikan ketika pemberangkatan nanti, aslinya sebenarnya kita check in itu tanggal 3. Tanggal 3, namun take off-nya nanti tanggal 4. Karena sudah masuk jam 12:30 dini hari. Jadi nanti tanggal 3, hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 3 semuanya wajib hadir di bandara. Itu jam 16.00 atau jam 4 sore. Jam 4 sore semuanya sudah harus ada di bandara. Titik kumpulnya yaitu di Terminal 3, di Gate 3, depan Marugame Yudon. Nanti di sana ada juga miniatur masjid ya. Ada di tengah-tengah itu miniatur masjid. Nanti insya Allah kita akan ada kumpulnya di sana, titik kumpulnya. Jadi harus diingat lagi untuk kehadiran di bandara itu maksimal jam 4 sore, jam 16. Nanti ketika datang, ketika hadir, langsung menghadap pengurus apa aja nanti akan diarahkan. Ada pengisian daftar hadir dan cek bagasi. Ya. Cek bagasi. Setelah itu pun akan memakan waktu lama karena yang berangkat sekarang itu kurang lebih 30 orang. 30 orang. Ustaz Ubed mohon untuk di mute dulu nanti yang bersuara ya. Jadi nanti kenapa jauh-jauh waktu? Karena 30 orang, jadi akan memakan banyak waktu untuk pengkondisian dalam segi bagasi. Nanti sampai maghrib mungkin, insya Allah sampai maghrib. Maghrib sampai Isya, jam 6 sampai jam setengah 8, itu silakan isoma ya. Sholat, kemudian yang mau makan boleh juga di sana makan seperti itu. Setelah Isya nanti kita akan ada kumpulan lagi untuk pelepasan secara resmi ya. Nanti di sana akan ada acara, nanti insya Allah untuk susunan acaranya di-share setelah pertemuan ini ya. Akan di-share. Itu pelepasannya kurang lebih sampai jam 9 kurang 15. Setelah pengarahan selesai, mungkin foto-foto pun di sana, nanti kita akan langsung check-in dan memasukkan bagasi. Karena kemungkinan jam 9-an lah untuk buka kloternya, kloter check-in, counter check-innya. Jam 9, setelah check-in, bagasi semuanya sudah dimasukkan, langsung ke imigrasi. Kemungkinan jam 11. Jam 11-an ke imigrasi di sana. Nanti mungkin pamitan Ananda dengan orang tuanya. Setelah itu Ananda langsung masuk ke imigrasi dan menunggu di depan gate untuk masuk pesawat. Setelah itu nanti insya Allah anak-anak itu mulai dibimbing oleh pimpinan Apuaja
masuk pesawat dan lain-lainnya, kemudian sampai transit di Abu Dhabi, kurang lebih 4 jam transitnya di sana. Yang mau beli jajan di sana boleh, berarti harus disiapkan uang dolarnya. Tapi yang mau bekal pun enggak apa-apa, karena enggak terlalu lama kalau 4 jam. Insya Allah. Setelah transit nanti langsung masuk ke pesawat lagi menuju Kairo. Di Kairo nanti akan dijemput oleh pengurus Apuaja di sana. Nampaknya nanti pakai bis ya. Semuanya yang asrama ataupun non asrama nanti akan diangkut terlebih dahulu ke asrama Apuaja. Nah, nanti mungkin di asrama Apuaja istirahat, mungkin makan. Nanti kalau misalkan ada yang asrama yang mau dijemput boleh sama kakaknya ke asrama Apuaja saja. Jadi tidak usah dijemput ke bandara. Seperti itu supaya semuanya terkoordinir. Kemudian pulang lagi untuk jam 4 sore cek kehadiran dan juga checking bagasi. Saya akan sedikitnya memberikan informasi barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa. Sebelumnya bagasinya itu 30 kilo. Yang dimasukkan itu 30 kilo. Ke bagasi itu 30 kilo. Untuk satu koper 30 kilo enggak masalah. Jadi misalkan ada yang punya koper besar 30 kilo langsung boleh. Ada yang diduakan misalkan 10 sama 15 boleh. 10 sama 20 boleh. Jadi insya Allah untuk Etihad ini aman kalau 30 kilo. Di dalam bagasi itu yang tidak boleh dibawa, yang pertama cairan di atas 100 mili. Cairan di atas 100 mili apapun tidak boleh. Kemudian benda-benda tajam, senjata dan lain-lain tidak boleh. Kemudian seperti freon. Freon itu kayak pendingin atau pemanas ya. Ada yang bawa teko listrik. Teko listrik kadang-kadang terdetek itu tidak boleh dibawa. Ya. Kemudian yang ketiga itu power bank. Di bagasi tidak ada power bank, tidak boleh ada power bank. Kalau mau bawa power bank nanti disimpannya dibawa ke pesawat di kabin. Kemudian juga tanaman. Atau kemarin ada santri yang bawa tanaman untuk tanam di Mesir katanya. Tidak boleh. Tidak usah. Jadi itu untuk bagasi ya. Perhatikan lagi jangan sampai ada yang dibawa yang disebutkan tadi. Yang kedua di kabin yang dibawa ke pesawat itu 7 kilo. 7 kilo. Kalau yang mau bawa tas gendong berarti tas gendong saja. Kalau mau bawa koper kecil berarti koper kecil aja. Boleh 2 pieces itu dengan tas selempang atau tas kecil ya. Seperti itu. Jadi jangan bawa ransel juga, bawa koper juga. Nah, itu biasanya nanti di imigrasi disuruh dilepas satu, ditinggalkan satu. Mau bawa koper atau bawa tas ransel. Kalau mau bawa koper saja dengan tas kecil, paling itu mungkin dimasukkannya HP, power bank di sana boleh. Atau mau tas ransel boleh sama tas kecilnya. Jadi jangan dua-duanya yang besar. Maksimalnya 7 kilo. Syukur-syukur alangkah baiknya memang kurang dari itu untuk bagasi, misalkan jaga-jaga kadang-kadang memang berbeda timbangan gitu. Di rumah ditimbang 30 pas, ternyata ketika di bandara ternyata 31, berapa. Berarti 1 kilo lebih harus dikeluarkan lagi, padahal kadang-kadang sudah ada yang di wrapping. Nah, itu akan menguras waktu ya, dan sayang juga itu barang-barang nanti tidak dibawa. Jadi memang alangkah baiknya kurang dari 30, 28 boleh, 29 boleh, seperti itu. Dan ini pasti setiap pemberangkatan pasti ada yang keliru terus nih. Sudah diingatkan, sudah diarahkan 30 kilo maksimal, ternyata ke bandara ada yang bawa 36 kilo.
bagasinya. Nah, itu mohon diperhatikan untuk Bapak, Ibu, Ananda sekalian. Kemudian untuk berkas-berkas insya Allah nanti semuanya aku aja yang bawa ya, termasuk paspor. Nanti akan dibagikan ketika mau masuk imigrasi untuk berkas-berkasnya. Ananda-ananda ini nanti ketika ditanya di imigrasi mau apa, jawabnya mau belajar. Buktinya apa? Buktinya nanti kita bawakan berkas-berkasnya. Ini bukti-bukti kita mau belajar. Ada dari LOA, ada juga pengantar dan lain-lain. Apa lagi saya lupa. Untuk pakaian-pakaian yang dibawa ke Mesir, itu layaknya pakaian yang dipakai di pesantren-pesantren saja. Asal jangan sampai pakaiannya mencolok saja warnanya. Jadi mau gamis dan lain-lain boleh, silakan. Asal jangan terlalu mencolok, kuningnya kuning banget. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada gambaran ya untuk pemberangkatannya Bapak Ibu. Insya Allah nanti juga akan dibagikan jas alma mater ya. Jadi supaya semuanya serempak. Nanti ketika check-in itu akan ada pengambilan alma mater dan juga kartu nama. Kartu nama semuanya. Baik, mungkin itu Ibu Bapak sedikit banyaknya pengarahan terkait pemberangkatan ya. Itu yang paling harus diingat memang yang pertama masalah kedatangan ke bandara. Jangan sampai telat karena ada yang berangkatnya misalkan dari dekat-dekat gitu, dekat-dekat bandara. Diestimasikan setengah jam sampai. Ternyata realitanya macet atau mungkin ada musibah di jalan, tabrakan dan lain-lain sehingga itu mempengaruhi perjalanan ke bandara. Yang harusnya 3-4 jam sudah sampai di bandara, ini orang lain sudah mau selesai check-in baru sampai, sedangkan semuanya belum dipersiapkan. Bagasinya lebih, ternyata pas ditimbang, depan check-in itu dibongkar-bongkar, depan konter. Nah, itu akan menjadi masalah. Jadi, alangkah baiknya memang tepat waktu. Kalau sudah di bandara, kita mau foto-foto, mau istirahat, mau makan, dulu juga tidak masalah. Seperti itu. Yang kedua, masalah bagasi. Itu tahu pemberangkatan sebelumnya ada yang diinformasikan 30 kilo, ternyata bawahnya 38 kilo. Masya Allah. Seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit banyaknya. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Monggo. Mau nanya Ustadz, Boleh, silakan. untuk yang di bagasi itu, misalkan bawa alat elektronik seperti misalkan rice cooker, boleh nggak ya? Bisa nggak? Nah, itu Ibu untuk yang preon Ibu, untuk pendingin atau pemanas, itu biasanya nanti dikeluarkan ketika di imigrasi. Kemarin juga saya mengantar jamaah haji, handling di bandara itu, ada yang bawa pemanas listrik ya, teko listrik gitu, termos listrik. Nah, itu saya sudah bilang, Ibu ini preon nggak bisa dibawa. Nggak apa-apa Ustadz katanya, Ustadz yang nganter atau mutawibnya boleh katanya bilang. Ternyata di imigrasi itu harus ditinggalkan gitu. Syukur-syukur memang kalau ada yang nunggu bisa diambil ke imigrasi gitu. Kalau misalkan nggak ada keluarga lagi kan sayang sekali itu harus ditinggalkan. Seperti Berarti itu. nggak Jadi bisa ya? lebih baiknya memang lebih amannya nggak usah. Ya, insya Allah untuk rice cooker dan lain-lain pun di Mesir lebih murah. Insya Allah ya. Oh gitu, Seperti baik. itu. Ditantang juga nggak bisa ya, ditantang ya? Dibawa ke kabin nggak bisa juga ya? Dibawa ke kabin
untuk rice cooker itu nampaknya terlalu besar, Ibu. Nanti akan dihitungnya 2 pieces. 2 pieces. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi selain timbangan 7 kilo, memang yang ke kabin ini yang dibawa ke pesawat ini dihitung juga dalam ukurannya gitu. Meskipun rice cooker nggak sampai 7 kilo, misalkan hanya 3 atau 2,5 kilo, tapi ukurannya kan besar. Itu kadang dihitung 1 pieces. Baik, baik. Seperti itu. Baik, Ustaz. Silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa dulu, Ustaz? Ya, Ya, itu boleh. dulu nggak apa-apa. Boleh, Ibu, silakan. Oke, makasih, Ustaz. Ini untuk yang anak perempuan ya. Ini terkait dengan make up. Yang biasa dipergunakan anak perempuan itu yang kayak pembersih muka yang toner-toner itu di atas 100 mili itu. Ya. Yang tadi tolong dijelaskan ulang. Terus benda tajam kayak ini ya kan agak kecil-kecil nih ya, kayak gunting kuku kayak gitu ya. Gunting kuku atau gunting biasa itu masih diperbolehkan tidak? Kemudian yang ketiga tentang vaksin, masih ada berlaku nggak vaksin? Kalau anak-anak kan baru 2 kali vaksin. Untuk sekarang yang biasanya kalau dewasa itu ada booster. Kalau sekarang masih berlaku Baik. atau tidak? Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Saya ingat lagi yang pertama masalah cairan. Alangkah baiknya memang untuk alat-alat makeup ini dibawa ke kabin, Ibu ya. Dibawa ke kabin. Tapi kalau misalkan ada sabun yang gede itu ya, sabun botolan yang di atas 100 mili, bahkan ada yang 500 mili, itu enggak usah ya. Alangkah baiknya nggak usah, beli aja di Mesir tuh banyak, insya Allah sama, mereknya sama, insya Allah. Dan lebih murah, insya Allah. Untuk masalah cairan ya. Untuk make up mungkin yang di bawah yang 100 mili pas itu bisa nanti ke bagasi, atau misalkan kalau agak banyak kan dibawa ke kabin aja. Dibawa ke kabin. Boleh dibawa ke kabin. Yang kedua masalah benda tajam ya. Ada pisau kecil misalkan buat motong-motong apa, ketika di sana masak tidak boleh dibawa. Kemudian untuk gunting kuku pun nggak boleh. Kadang gunting kuku itu di tengahnya itu ada pisauan kecil ya. Itu juga nanti dipermasalahkan pasti di imigrasi. Jadi untuk alat-alat yang seperti ini, insya Allah Ibu, di Mesir pun pasti ada. Jadi tidak usah khawatir, dan relatif lebih murah kalau di Mesir untuk kita belanjanya. Itu untuk alat-alat yang tajam. Yang terakhir masalah vaksin sudah aman, tidak ada syarat harus vaksin ataupun PCR. Insya Allah aman, udah pakai. Itu Ibu mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin konfirmasi nih Ustadz terkait dengan informasi dari beberapa teman anak yang sudah di Mesir kemarin berangkat. Itu menurut informasi di sana untuk cuaca itu panasnya bisa sampai 40 derajat. Barangkali ada informasi apa yang harus disiapkan untuk perubahan cuaca itu ya Ustadz? Karena di sini aja panasnya sudah luar biasa, dengan panas di sana kan ada perubahan cuaca nih yang dihadapi anak-anak. Barangkali ada kisi-kisi dari Afu aja biar anak juga kondisi badannya juga sehat ya, siap ya. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak. Biasanya pengurus-pengurus Mesir itu nanti ketika sudah sampai Mesir, anak-anak diperbanyak minum madu. Yang pertama, silakan nanti sering-sering minum madu untuk kekebalan tubuhnya lebih tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya panas ya, karena cuaca di sana sekarang memang sedang tidak menentu. Kadang panas sekali, tapi kadang juga dingin sekali anginnya, meskipun belum masuk musim dingin. Maka kalau panas mungkin insya Allah di sana setiap kamarnya itu kita sediakan kipas
Untuk AC insya Allah menyusul mungkin. Baru ada kipas Bapak. Tapi insya Allah sudah cukup lah karena satu ruangan pun tidak terlalu banyak. Kemudian untuk yang dingin memang alangkah baiknya dibawakan jaket yang tebal. Jaket yang tebal. Biasanya anak-anak itu sudah memiliki ketika sebelum keberangkatan. Tapi kalaupun mau misalkan beli di Mesir karena sudah terlalu banyak pakaian atau barang-barang yang dibawa, enggak masalah, silakan. Itu paling Terima kasih Ustadz, terima kasih. untuk satu lagi mungkin untuk yang punya sakit gitu, silakan dibawa obat-obatan dari rumah gitu. Karena mungkin kalau di Mesir itu jarang obat yang sama kayak di rumah misalkan. Silakan dibawa saja kayak minyak kayu putih, silakan boleh dibawa dari rumah dan lain-lain. Baik, silakan Bapak Zulkarnain. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau proses misalnya barang-barang ya, seperti gunting kuku itu sebenarnya bisa dibawa, tapi taruh di bagasi, jangan di kabin. Jadi taruh di koper, ya itu lebih aman. Karena ketika masuk itu kan biasanya hanya melalui pemeriksaan di pintu masuk, setelah itu Ya. baru ke tempat check-in. Jadi ini lebih tidak ribet lah seperti dulu ya. Kalau dulu kan dia dari depan itu udah mulai ketat gitu. Kalau ini kan insya Allah enggak. Karena kemarin kami ketika ke sana itu juga ada gunting kuku, akhirnya dimasuk ke bagasi, jangan di kabin atas. Itu untuk gunting kuku boleh saja kita bawa. Dan untuk kondisi di asrama di Mesir itu Bapak Ibu, itu adem asramanya itu. Jadi flatnya yang di Nasr City itu adem, jadi nggak panas. Kita ketika berkunjung ke sana nggak merasa kepanasan, padahal kondisi cuaca panas di Mesir itu sampai 40 lebih gitu kan. Memang kalau di luar, emang bagusnya anak-anak tuh dibawain topi untuk mereka dari matahari dan payung. Kalau misal bisa kan kita bisa masukin payung, boleh lah. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin beli di sana. Payung sama topi itu penting sekali. Termasuk ini, Bapak Ibu, masker. Karena Mesir itu luar biasa, debunya itu luar biasa. Itu perlu diantisipasi. Takut di anak-anak karena adaptasi cuaca Indonesia dengan Mesir kan berbeda. Debunya itu luar biasa. Jadi kalau bisa dibekali dengan masker. Masker ya untuk anak-anak. Jadi ketika mereka naik kendaraan umum, ketika mau ke Ma'had gitu kan, itu kalau bisa pakai masker. Jadi untuk tahap penyesuaian lah paling 1 bulan itu mereka diusahakan pakai masker. Ini kelas itu baru tubuh itu menyesuaikan kemudian setelah 1 bulan. Jadi di awal memang begitu harus dibekali dengan masker. Kemudian kalau bisa ada handuk kecil itu ketika panas kan bisa dikasih air itu, ya kan? Jadi kan bisa untuk mengusap muka segala macam ketika kondisi panas. Dan panasnya memang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan panasnya itu gimana ya? Dia bikin pusing ya. Kalau Mesir kayaknya sih nggak terlalu bikin pusing, hanya panas saja, trik begitu. Tapi tidak sampai bikin kita itu sakit atau jatuh sakit enggak. Jadi panasnya itu ya panasnya trik-trik biasa gitu. Namun kondisinya seperti itu gitu, karena mereka kondisi kan benua Afrika itu kan masih itu. Kemudian terkait masalah perlengkapan mungkin juga anak-anak juga perlu juga ketika kan transit nanti di Abu Dhabi, berarti itu kan mereka sholat di sana, sholat mereka ada yang mau sholat ya mungkin dia membawa perlengkapan sholat, bagusnya di kabin atas gitu, jangan di kabin bawah gitu, jangan di bagasi. Jadi perlengkapan sholat, kemudian perlengkapan kalau bisa ada juga kalau nggak tahu ya kalau sekarang itu, kalau dulu ketika di Etihad itu sangat ketat sekali, air minum pun itu tidak boleh lebih dari 600 mili kalau dulu ya. Tapi saya nggak tahu sekuriti sekarang ini apakah boleh membawa anak-anak bawa botol minum yang ada isi minumnya gitu kan ke dalam, karena biasanya kalau di pesawat itu memang dikasih air minum tapi jarang gitu. Kita request, kita minta kalau di pesawat itu. Mungkin itu saja sih saya minta, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Zul ya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mau tanya Ustaz, untuk perlengkapan anak yang berkaitan dengan belajar di sana itu apa saja yang harus disiapkan ya Ustaz? Terus yang kedua, itu anak perlu bawa uang atau tidak buat bekal nanti di sana atau di perjalanan?
Udah dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, untuk perlengkapan itu layaknya kita di pesantren di Indonesia saja. Untuk perlengkapan untuk perempuan ya dibanyakin gamis yang tertutup yang panjang-panjang gitu. Nanti boleh juga baju olahraga dan lain-lain. Intinya sama saja dengan pesantren di Indonesia lah. Hanya saja jangan sampai yang terlalu mencolok warnanya. Seperti itu. Untuk seragam di Mahad ataupun di program bahasa itu tidak ada kewajiban harus memakai apa. Yang pihak Al-Azhar. Tapi itu pun tidak wajib dipakai hari apa. Seperti itu untuk pakaian, Pak ya. Kemudian untuk apa tadi, Pak? Aduh. Uang saku. Oh iya, uang saku. Untuk uang saku ada dua pilihan, Bapak. Yang pertama dibawakan itu kalau misalkan mau ketika transit jajan dan lain-lain, silakan itu mungkin dibawakan dolar atau mungkin nanti rupiah ditukarkan ketika di sana gitu. Boleh, silakan asal jangan terlalu banyak. Karena lebih baiknya memang untuk uang saku ini nanti ditukarkan ke pengurus di Mesir, ke apa aja. Boleh, nanti kita juga buka jasa penukaran uang. Kalau misalkan ada juga kadang orang tua yang membawakan ATM untuk anaknya. Dibawakan ATM supaya bisa narik sendiri. Yang pertama, ketika bawa ATM, itu harus jalan kaki dulu dari asrama, gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, potongannya itu pajaknya besar. Misalkan kursnya itu 1.002.500 pon. Bisa jadi nanti ketika ditarik di ATM, 1 jutanya jadi 2.300 pon. Terpotong 200 pon, itu sangat sayang. Kalau misalkan ditukarkan ke jasa-jasa penukaran uang di Mesir, yang mau di Apu aja ataupun yang lain, itu lebih enak sebenarnya. Ya kelebihan kalau di Apu aja bisa ditukarkan ketika di kamar kepada pengurus. Dan itu kursnya bahkan lebih besar daripada kurs yang ada, misalkan kursnya 1.002.500 pon. Kalau ditukarkan di jasa penukaran itu bisa jadi 2.600 atau 2.700 pon. Seperti itu. Jadi untuk Bapak, Ibu, silahkan yang mau dibawakan silahkan, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan ada yang membawakan di atas 1 juta atau 2 juta, 3 juta, itu enggak perlu lah. Gitu. Karena ketika sampai Mesir pun anak-anak enggak ada waktu gitu, langsung dibawa ke asrama. Nanti ketika di asrama baru yang mau belanja harus punya uang pon, harus ditukarkan. Jadi rupiah nanti malah ribet lagi gitu. Kalau misalkan langsung ke jasa penukaran nanti bisa diambil langsung ke pengurus. Seperti itu. Jadi untuk masalah uang seperti itu, Bapak. Terus untuk mulai belajar bahasanya itu jadwalnya kapan itu rencananya, Ustaz? Untuk pembelajaran BK online yang sudah ujian di Indonesia, nanti itu akan ada apa namanya datanya ya, ada datanya anak ini dapat kelas apa atau tingkatan apa. Ketika di Mesir kan kemarin kata Dr. Asrop memang nanti online di Mesirnya. Jadi nanti ada jam-jamnya online. Kalau yang offline nanti offline. Tapi itu setelah mendaftar. Jadi proses dari tibanya di Mesir sampai pendaftaran itu tidak langsung, Bapak. Kadang membutuhkan waktu seminggu 2 minggu. Misalkan hari kedua sampai di Mesir kita lapor diri dan lain-lain. Gitu. Setelah itu ke bagian addik mengambil formulir untuk pendaftaran dan lain-lain. Kemudian ke pihak Al-Azhar. Nanti di Al-Azhar ini tanggal yang belum ujian tahdid mustawa itu tanggalnya gimana Al-Azhar. Kita daftar sekarang kadang jadwalnya itu kebagian 1 minggu atau bahkan 10 hari ke depan. Jadi memang kalau di Al-Azhar ini
dan di Mesir ini waktu itu memang paling tidak menentu seperti itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah lancar. Sampai saat ini dari dulu pun alhamdulillah tidak ada yang bermasalah, lancar-lancar saja seperti itu Bapak. Untuk sementara nanti anak-anak itu bakal di full kan di asrama, masalah pembelajaran, kemudian pengenalan Mesir, pengenalan lingkungan dan lain-lain, adaptasi lah istilahnya Bapak. Seperti itu. Insya Allah dimaksimalkan sebelum belajar di Al-Azhar, baik di DK ataupun di Mahad, itu akan dimaksimalkan di asrama. Seperti itu. Baik. Silakan selanjutnya dari Permisi Ayah. Ustaz, mau bertanya? Baik, boleh Pak. Silakan Pak Sadi dulu. Singkat saja Ustaz. Afwan, sebelumnya saya ingin bertanya terkait penjemputan bagi yang non asrama. Apakah kita bisa menjemput langsung di Bandara Kairo atau harus dikumpulkan terlebih dahulu di markas Afwaja Center? Itu pertama. Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan juga terkait adik-adik yang sudah melaksanakan ujian Tahdid Mustawa atau ujian DK yang online kemarin. Seperti yang atau untuk sementara waktu yang saya ketahui bahwa berkas-berkas atau terkait muqayyad atau belumnya di Ma'had Al-Azhar itu kan belum. Apakah itu ada jaminan bahwa teman-teman yang sudah ikut itu akan lebih cepat untuk di muqayyadkan di Ma'had gitu kira-kira. Terima kasih, Ustaz. Baik. Yang pertama itu penjemputan ya. Semuanya dari bandara itu kita drop dulu ke asrama aku aja Bapak. Karena nanti yang non asrama itu akan ada surat istilahnya pengalihan tanggung jawab. Ya, nanti ada pengisian surat pengalihan tanggung jawab dari pihak aku aja yang memberangkatkan kepada pihak kedua, misalkan saudara kandung di Mesir. Nanti surat itu yang akan kita jadikan inilah patokan ketika kedepannya ada apa-apanya seperti itu. Jadi mohon Ustadz bisa nanti mungkin ke asrama apa aja saja dijemputnya, silakan. Kemudian yang kedua, masalah yang kemarin mengikuti DK online itu sebenarnya ini siasat kita untuk mempercepat rekomendasi Kemenag turun yang pertama. Yang kedua, ketika ada keterlambatan masalah pendaftaran di Al-Azhar, itu kita punya bukti bahwasanya kita sudah mengikuti DK online dan lain-lain, sehingga ada istisnai di sana. Seperti itu dari Al-Azhar ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin pun kita dapat istisnai karena bisa keluarnya telat gitu. Kita bersiasat dengan berbagai cara, akhir-akhirnya meskipun anak-anak ini berangkat di akhir bulan, melebihi bulan Oktober, itu mereka tetap bisa daftar. Seperti itu. Baik. Boleh silakan Ayah Rahmu mungkin selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada sedikit, Ustaz. Tadi beberapa orang tua yang menyampaikan mungkin memiliki pengalaman, sudah ada yang sudah memiliki pengalaman kalau anak-anaknya sudah ada yang diberangkatkan. Kalau untuk saya mungkin ini hal yang baru sehingga butuh agak sedikit detail karena terus terang ya khawatir ada sesuatu yang kurang lah, terutama untuk di anak nanti. Yang ditanyakan mungkin tadi ada yang sudah disampaikan dari beberapa orang tua kaitan dengan uang saku lah. Tadi Ustadz juga bilang bahwa tidak harus besar-besar menitipkan uang saku untuk anak. Itu yang pertama. Terus kemudian kami dari orang tua hanya berpikir kalau di awal itu biasanya anak-anak itu ada kebutuhan lah. Seandainya tadi ada pembatasan dalam bagasi, berarti kan akan ada kebutuhan yang harus mereka beli.
Berarti ada uang saku yang harus kami lebihkan untuk anak itu. Nah, nanti tadi udah cukup jelas kalau disampaikan kalau uang itu nanti dari rupiah akan ditukarkan di asrama, bisa ditukarkan di asrama lah melalui para pengurus Aquaja Center. Terus nanti mungkin yang ditanyakan kira-kira berapa nih anak-anak harus pegang uang saku sementara yang bisa menutupi untuk kebutuhan yang memang tidak boleh dibawa sehingga bagasinya tidak overload lah. Itu yang pertama yang kita tanyakan. Yang kedua, kalau tadi ada yang menyampaikan, ada yang bawa Magicom, electrical apa itu tadi, electrical teko elektrik yang buat itu. Mungkin bagi yang di asrama kalau lihat itu kan kayaknya nggak harus bawa itu gitu ya. Kalau untuk yang di asrama. Jadi yang di asrama mungkin kan fasilitas air minum sudah ada, makan juga sudah dikasih. Kan gitu ya, Sad ya? Berarti tinggal memikirkan yang lain lah, memikirkan yang lain. Kalau saya mungkin yang minta dijelasin juga untuk buku, Ustaz, untuk buku nanti di pondok, di asrama, maaf, untuk di asrama nanti apakah ada buku ataupun kitab yang harus dipersiapkan atau tidak, utamanya harus dibeli atau tidak, atau memang semuanya sudah tercover atau bagaimana, Ustaz? Mungkin itu aja dulu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang pertama itu masalah uang Bapak ya tadi. Jadi nanti insya Allah sebelum keberangkatan kita akan men-share kurs uang dalam rupiah ke pon Mesir gitu. Misalkan kita infokan 1.2.500 pon gitu. Kalau ketika ditukarkan di asrama. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mencek Google, ternyata ketika ditukarkan itu lebih, misalkan di kurs aslinya 1 juta itu 2.800 gitu. Berarti kiranya ditukarkan di ATM ataupun di money changer pun nampaknya lebih besar daripada 2.500. Jadi saya memilih untuk dibawakan saja rupiahnya oleh anak nanti langsung. Itu boleh-boleh saja sebenarnya. Jadi kita tidak melarang secara mutlak untuk membawa rupiah ataupun uang banyak seperti sebenarnya. Cuman kita lebih merekomendasikan untuk ananda-ananda ini dibawakan uangnya secukupnya saja. Untuk masalah pembelian kebutuhan di sana nanti bisa ditukarkan ke pengurus asrama langsung, misalkan ditransfer ke rekening Aquaja, nanti pihak admin ataupun pengurus komunikasi bahwa sana ananda ini sudah mengirimkan uangnya, silahkan ditukarkan ke PON, dikasihkan karena untuk kebutuhan belanjanya seperti itu. Dan untuk kebutuhan belanjanya mungkin itu relatif juga Bapak ya. Jadi kadang-kadang kalau laki-laki kan tidak terlalu banyak bawa barang, misalkan pakaian dan lain-lain gitu. Sehingga kebutuhannya pun ketika di bagasi itu sudah semuanya lengkap gitu, termasuk buku-buku. Kalau perempuan mungkin karena kadang-kadang bajunya banyak dan lain-lain itu maka beberapa alat-alat harus dibeli di sana seperti sabun dan lain-lain. Mungkin 1 juta pun sudah cukup nampaknya Pak. 1 juta sudah cukup untuk beli alat-alat di sana dan lain-lain. Untuk yang asrama ya. Kalau yang non asrama silakan saja diatur-atur saja, nanti dihitung boleh, silakan. Yang kedua masalah buku. Yang dibawakan buku ini alangkah baiknya yang berhubungan dengan bahasa. Yang berhubungan dengan bahasa. Kalau misalkan berhubungan dengan tarikh dan lain-lain, insya Allah nanti di tahun selanjutnya saja mungkin ananda ini beli buku-buku. Kalau misalkan yang dasar-dasar, yang sekarang-sekarang, itu kalau misalkan ada di rumah buku-buku bahasa yang untuk menunjang pembelajaran bahasa supaya lebih cepat, itu boleh dibawa. Seperti itu. Ketika di Al-Azhar pun nanti sebenarnya ada dikasih buku-bukunya Bapak. Jadi oleh Al-Azhar itu nanti ada dikasih buku-buku, kemudian ada seragam juga, bahkan ada study tour gratis dikasih oleh Ma'had Al-Azhar. Jadi tidak perlu khawatir kita harus bawa banyak-banyak buku dari Indonesia gitu. Takutnya di Mesir mahal.
Justru malah di Mesir ini murah-murah untuk buku-bukunya, buku-buku para ulama itu. Insya Allah. Kalaupun mau dibawakan, silakan buku-buku yang berkaitan dengan kebahasaan. Supaya misalkan ada kamus, ya akan dibawa. Tapi itu pun kadang kalau di Mesir sudah apa ya namanya, sudah tidak dipakai lah sebenarnya. Karena anak-anak kan ada yang bawa HP juga gitu. Bawa HP juga, jadi untuk translate kadang-kadang sudah bisa di HP. Cuma kalau mau dibawakan boleh silakan. Terkhusus buku-buku kebahasaan saja. Seperti itu, Bapak. Taib, Ustaz. Untuk yang handphone, Ustaz, Afwan ini untuk handphone kalau misalkan anak diperbolehkan untuk membawa handphone, apakah harus mengganti kartu GSM-nya atau memang cukup saja atau seperti apa, Ustaz? Atau bagaimana? Baik. Apa memang nanti itu? Betul. Enggak. Mohon maaf, tadi saya lupa menjelaskan. Untuk handphone, kartunya apa ya? Mungkin dari Indonesia sampai Kairo itu nanti yang bisa aktif itu ketika di Abu Dhabi saja. Di Abu Dhabi nanti ada WiFi gratis. Kita nggak usah roaming gitu ya. Nggak usah roaming. Jadi sampai Abu Dhabi nanti bisa kabar-kabar dengan orang tua dan lain-lain. Sesampainya di Mesir itu kita akan disibukkan ya, misalkan dari turun pesawat nanti pengambilan bagasi itu langsung masuk bis, dan diantar ke asrama. Nanti ketika di asrama itu anak-anak akan dikasih kartu, Bapak, dikasih kartu Mesir lah istilahnya itu. Jadi supaya mereka bisa langsung mengaktifkan internetnya. Setelah itu misalkan mau nomornya misalkan kurang cocok dengan mereka, mau ganti lagi, itu terserah. Cuman insya Allah nanti kita akan kasihkan kartu sesampainya di asrama Mesir. Seperti itu. Alangkah baiknya memang Ananda ini memakai kartu Mesir nanti itu. Karena kan istilahnya mereka hidup di Mesir, akan lebih banyaknya itu komunikasi dengan orang di sana, dengan teman-temannya yang di sana. Sehingga nomor Mesir ini lebih diprioritaskan, lebih dominan dipakai untuk telepon biasa gitu dan lain-lain. Kalau ke orang tua nanti bisa nelponnya itu via Google Meet ataupun via Telegram bisa. Kalau via WA biasanya nggak bisa. Jika beda kartu, beda seperti itu, Bapak. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah dari Indonesia di Abu Dhabi nanti bisa berkomunikasi dengan Ananda pakai WiFi di bandara. Sesampainya di Mesir nanti ketika di asrama dikasih kartu oleh pengurus. Nanti diarahkan oleh pengurus bagaimana tata caranya memakai dan mengaktifkan seperti itu. Set pun satu lagi, Set, kalau seandainya ada anak-anak kami kehabisan kehabisan uang saku lah, terus kami apakah bisa mentransfer melalui rekening Afwaja yang sekarang ada, yang saya punya kan atas nama Ustadz Yumna, saya punya yang BCA ya, terus kemudian juga Afwaja Center yang BSI juga ada. Apa cukup melalui itu atau bagaimana, Ustadz? Afwan, terima kasih. Baik, Bapak. Untuk sementara itu ke sana boleh, Bapak. Cuma nanti ketika sudah di asrama itu akan ada pembagian kamar. Dan nanti setiap kamarnya akan ada pembimbingnya sebagai ya pembimbing kamar, pengganti. Jadi kakaknya di sana. Nah, itu akan dibuatkan grup kamar, kemudian pengurusnya dan juga wali santrinya. Sehingga kebutuhan apapun itu bisa melewati pembimbing kamar, termasuk pengiriman uang bekal. Gitu. Misalkan pengiriman uang bekal mau ke rekening Afwaja atau Ustadz Yumna, nanti resinya dikasihkan ke pengurusnya. Seperti itu. Nanti pengurusnya yang langsung menukarkan kepada PON. Ataupun misalkan kata pengurusnya, boleh silakan nanti dikirimnya juga ke rekening saya saja, boleh. Nanti seperti itu juga ada masalah. Tapi biasanya memang anak-anak ini ditukarnya langsung ke rekening pengurusnya, seperti itu. Karena mungkin untuk menjalin silaturahim komunikasi juga itu. Seperti itu. Boleh, Bapak, silakan.
Taib, Ustaz. Ada juga tapi orang tua yang sambil mengirim bulanan dikirim juga uang jajannya, boleh juga. Yang nanti kita kirimkan resi pembayarannya kepada pembimbing kamarnya sehingga langsung ditukarkan. Oke, Taib, Ustaz. Syukron, Ustaz. Baik, Pak. Boleh silakan mungkin Bapak Edi, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan saya memiliki beberapa anak yang alhamdulillah sudah ada di Mesir, ada 5 orang. 2 orang sedang menjalankan S2, 3 orang sudah lagi kuliah. Ini 2 orang. Yang nomor 3 kebetulan baru lulus, mau lanjut S2. Ini sekedar pengalaman saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gitu. Mudah-mudahan ini sedikit membantu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman anak-anak ngantar dan cerita-ceritanya. Dan ini insya Allah ini pengalaman pertama saya akan bersama mengantarkan anak ke-6. Nah, ke-6 mau belajar ke Mesir. Kakak-kakaknya yang sudah 5 di sana. Ini sekaligus saya pertama kali akan menuju Mesir. Nah, ini pertama berkaitan dengan, ini usulan saja, berkaitan dengan berbagi kemudahan untuk Bapak Ibu yang mengantarkan putra-putrinya. Pertama yang jauh dari Mesir ya, jauh dari Jakarta, terutama dari luar Jawa, itu bisa mempertimbangkan hadirnya di Jakarta itu lebih awal. Maksudnya khawatir ya, namanya perhitungan pesawat, katakanlah misalnya dari Kalimantan, pesawat jam 2, harapannya jam 4 sampai. Itu normalnya mungkin bisa jadi begitu. Tapi tiba-tiba ada delay misalnya, penundaan penerbangan, nah itu bisa malam sampainya, akhirnya terlambatnya jauh. Nah, termasuk juga yang dari Jawa, yang katakanlah daerah Jawa Timur, gitu, bisa datangnya lebih, antisipasinya lebih awal. Bisa datang di sekitar mungkin saudaranya di Jakarta atau di mana, sehingga harapannya seperti harapannya Ustaz Arif tadi, Selasa tanggal 3 ya, jam 4 sore sudah di bandara gitu ya. Begitu Ustaz Arif ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan pengalaman putra-putri Al-Fakir, pernah dulu membawa bagasi tas yang memang jatahnya 30 kilo gitu ya. Ini pengalaman anak yang kedua. Jadi secara bagasi pas 30 kilo. Tapi permasalahannya adalah timbul itu saat mengangkat ya. Ini ketika yang angkat ini perempuan terlalu berat. Kasihan gitu ya. Jadi diangkatnya terlalu berat, kemudian juga risikonya ternyata karena berat ketika dijatuhkan atau diangkat itu, atau istilahnya di bandaranya antar pesawat proses naik turun itu pecah akhirnya. Nah, ini sekedar pengalaman. Jadi alangkah baiknya memakai 2 tas. Gitu. Nah, kalau anak-anak Al-Fakir kemarin saat pulang itu justru pakai dus rokok yang besar itu. Jadi 1 pakai koper, 1 pakai dus. Itu lebih aman. Karena dus itu biasanya kalau dilempar-lempar aman, tapi kalau beberapa kasus ini ya, sekedar cerita, itu tas-tas koper yang diangkut itu beberapa rodanya patah. Karena di bandara oleh petugas-petugasnya itu saat naik turunnya itu dilempar sehingga patah. Nah, ini kedua, yang bagian krusial berkaitan dengan berat timbangan. Nah, kita dapat jatah kan 30 kilo ya. Nah, ini beberapa pengalaman yang lalu teman-temannya anak-anak itu ada orang tua yang dari rumahnya memperkirakan. Jadi karena mungkin nggak punya timbangan, diperkirakan 30 kilo. Pas sampai bandara itu ternyata membawanya 40 kilo. Saat itu kalau mau dibawa semuanya kena cas kelebihannya 1 kilo 600.000 gitu.
Wah, nangis anaknya gitu kan. Sudah diberitahu kok bawahnya banyak gitu, kelebihan 10 kilo. 10 kilo kali 600 ya 6 juta gitu. Nah, akhirnya panitia mau ngambil solusi, barangnya diambil, dipecah-pecah, dibagi-bagikan ke barang teman-teman yang kebetulan membawanya kurang dari 30 kilo. Tapi ini cukup membuat masalah karena saat datang ke bandara, ternyata saat check-in itu kan ketahuan beratnya 30 kilo itu saat check-in. Nah, justru masalahnya di sini. Nah, alangkah baiknya dari pengalaman yang ada itu, kalau Al-Fakir biasanya kalau antara anak-anak pertama kali berangkat ke sana, ya Al-Fakir bawa timbangan. Gitu. Bawa timbangan yang lebih akurat ya. Sehingga sebelum check-in itu sudah ditimbang, sudah kita timbang masing-masing gitu. Nah, kebetulan juga bawa timbangan itu untuk membantu teman-temannya. Rata-rata memang lebih gitu. Timbangannya lebih, kalau lebih ya sudah dioper ke temannya, dititipin. Gitu. Nah, itu jadi akhirnya sebelum dalam jangka waktu katakanlah beberapa jam sebelum check-in, kita sudah siap gitu. Sudah siap mengatur-ngatur sendiri. Karena kalau sudah ngaturnya di saat check-in, itu repotnya bukan main. Gitu. Bahkan kebingungan di antara orang tua juga begitu. Jadi alangkah baiknya mungkin usulannya panitia ini bawa timbangan. Gitu ya. Kalau Fakir biasanya kalau sekedar nganter saya bawa gitu ya. Tapi karena Al Fakir ikut juga sama istri, jadi nggak bawa timbangan itu. Karena ada timbangan di rumah. Jadi lebih baik Satarip, nah, panitia nanti bawa timbangan itu untuk mengecek masing-masing tas dari anak-anak. Nah, kemudian berikutnya untuk solusi kalau misalnya ada barang-barang yang kira-kira kelebihannya terlalu banyak, para orang tua sudah bawa tas untuk dibawa pulang gitu ya. Dibawa pulang atau kalau anak-anaknya itu tadi tidak ada orang tua yang mengantarkan gitu, ya dititipkan panitia kelebihan barangnya. Panitia yang di Jakarta ya, Satarip ya. Nah, itu paling untuk solusi berkaitan dengan bawaan yang kelebihan tadi. Dan antisipasi agar saat check-in itu kita sudah siap gitu. Barang-barang itu sudah siap. Nah, termasuk mungkin di wrapping. Kalau Al-Fakir biasanya dari rumah diplastikin, kemudian di wrapping sendiri pakai lakban. Yang kira-kira nanti sampai bandara itu barang-barang itu bukan termasuk barang-barang yang akan diperiksa. Istilahnya kalau sudah di wrapping kemudian harus dibongkar ya itu dibongkar itu. Nah, jadi baiknya barang yang sudah di istilahnya tasnya atau kopernya itu atau kardusnya di wrapping itu diperkirakan barang itu nanti atau tasnya itu tidak dibongkar kalau sudah di wrapping. Gitu. Nah, dan kalau di wrapping dari rumah pakai plastik, pakai lakban itu jauh lebih murah karena di bandara kalau nggak salah berapa 70.000 ya Satarip ya sekali wrapping tas itu. 50.000 Bapak. Oh 50.000-an ya, nah, lumayan itu 50.000 gitu. Nah, padahal kita cukup bawa plastik satu lembar kemudian bawa lakban satu, nah, itu jauh lebih murah gitu. Jadi para orang tua nanti bisa menyiapkan itu masing-masing menyiapkan tasnya supaya tasnya nggak lecet-lecet gitu kan, bawa plastik gitu. Di wrapping sendiri pakai lakban itu lebih murah gitu. Nah, kemudian berikutnya ini untuk antisipasi apa namanya untuk ini apa nama ini saya share ya kebetulan anak-anak nge-share itu ya, tentang cuaca. Sudah masuk belum ini Satarip? Halo? Nah ini sudah tampil di layar? Sudah Pak, sudah. Ini anak-anak kebetulan istri juga nanya ini berapa derajat cuacanya saat tanggal 4 Oktober. Nah ini waktu Kairo tanggal 4 itu 33 derajat. Alhamdulillah berarti kondisinya hampir sama dengan Indonesia sekarang ini.
33 derajat. Nah, sekarang kan sekitar ini derajat. Jadi insya Allah pas saat Oktober 4, tanggal 4 itu cuacanya sudah mirip Indonesia nih, Mesir. Gitu. Ini sudah menuju dingin ya, Satarip ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi lebih penyesuaiannya untuk anak-anak lebih gampang lah gitu, karena sudah mulai startnya hampir sama dengan Indonesia. Nah, baik itu untuk cuaca. Kemudian untuk uang saku gitu, anak-anak juga tanya, ini bawain uang saku nggak adik-adiknya ini ya? Nggak usah bi gitu, nggak usah uang, bawa uang sama sekali, iya gitu ya. Nah, ternyata betul pengalaman itu. Jadi nggak pakai jajan lah istilahnya. Semuanya dari bandara dikasih makan, nanti transit juga. Nah, ada apa istilahnya, dapat makan juga gitu ya. Begitu Satarif ya, dapat minumannya juga. Gitu. Jadi nggak ada uang jajan lah, kecuali tambahan di luar itu. Kalaupun ini mungkin bawanya uang dolar itu lebih aman. Jadi nanti kalau ditukar-tukar lebih gampang. Dolar yang nilainya kecil-kecil. 500.000 didolarkan menjadi berapa gitu ya. Berikutnya ini sekedar untuk antisipasi keamanan kita semuanya. Kan kalau di Mesir itu kan ada apa namanya, posisi keamanan yang berkaitan dengan politik yang ada di sana. Nah, harapannya agar anak-anak ini tidak terkait dan tidak terbawa-bawa oleh politik yang ada. Nah, di antaranya kalau Al-Fakir dapat ceritanya dari anak-anak itu, kita, anak-anak kita diharapkan untuk tidak menaruh foto atau profil itu tentang tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin gitu ya. Kalau nggak salah begitu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu insya Allah aman gitu. Jadi meskipun kita ini karena bisa jadi orang itu simpatisan, sekedar simpatisan, nanti ada masalah nanti katanya dengan hal itu. Jadi diingatkan kepada anak-anak yang bawa HP untuk tidak menampilkan foto di handphonenya atau menyimpan foto itu di tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin yang di Mesir. Ini demi karena memang tugas anak-anak kan ke sana untuk belajar ya. Mudah-mudahan tujuan belajarnya mendapatkan ilmunya barokah, lancar dan dimudahkan oleh Allah SWT. Paling itu sementara Satarip ya. Oh ya, untuk nomor WA itu, nomor WA mungkin Bapak-bapak dari sini nomor WA-nya bisa tetap nomor apa istilahnya, nomor handphonenya itu dari sini tetap bawa nama nomor yang Indonesia. Nanti sampai sana itu bisa diganti nomor WA-nya. Meskipun di handphonenya nomor HP Indonesia-nya itu dicopot, istilahnya ditinggal di Indonesia, nggak apa-apa. Tapi nomor WA-nya nanti pas sampai sana bisa diganti. Karena nanti kalau di nomornya itu diaktifkan terus seperti tadi Satarif, lebih baik pakai Mesir gitu. Karena nanti nomor WA nomor Indonesia itu punya masa. Jadi harus dikasih makan terus setiap bulan. Kalau nggak dikasih makan, ya berapa bulan, 2 bulan itu udah mati, udah hilang. Nanti diambil orang. Itu aja Ustaz Arif, beberapa hal yang mudah-mudahan ini memudahkan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Edi yang telah membagikan pengalamannya. Masyaallah. Baik, mungkin tadi saya informasikan ulang, ketika kita sampai di bandara jam 4 sore itu salah satunya memang untuk pengecekan bagasi. Insya Allah nanti untuk timbangannya sudah ada Pak di bandara. Kita ikut aja nanti ke counter check-in yang kosong. Jadi insya Allah biasanya bisa nanti ikut ditimbang di sana. Jadi salah satunya memang untuk menertibkan bagasi ketika sampai di bandara itu jam 4 seperti itu. Jadi ketika ada yang lebih-lebih nanti bisa dibongkar-bongkar dulu. Jadi ketika mau check-in itu sudah pas seperti itu. Baik. Selanjutnya dari Ibu Lina, silakan. Assalamualaikum Ustadz, sedikit aja ini untuk yang di asrama ya, selimut sama spray disediain nggak?
Jadi biar kalau sediain kan berarti nggak usah bawa gitu, biar nggak menuhin koper gitu kan. Ya itu aja Ustadz. Kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk selimut insya Allah ada. Kalau selimut kita kasih, cuman untuk spray belum Ibu. Oh, berarti bawa ya, bawa ganti satu Ya, gitu. nanti boleh dibawa dari rumah, nanti kita insya Allah informasikan ukuran kasurnya. Ataupun nanti bisa juga beli di Mesir. Banyak Oh gitu. dan murah-murah. Seperti Oke, itu. oke. Ya. Kasih Ustadz. Ya Ibu, sama. Baik, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Bank apa yang digunakan apa aja untuk kita transfer? Untuk transfer itu bisa ke Bank BSI, kemudian BCA, BRI, Mandiri. Itu. Jadi insya Allah bisa ke sana. Kemudian di asrama itu ada dapur, hanya saja bukan dapur umum. Bukan dapur umum, jadi tidak sembarang Ananda yang mau masak asal masak. Jadi kalau mau masak, kalau misalkan minta air panas dan lain-lain, bisa izin ke pengurus ataupun ke penjaga dapur nanti. Silakan boleh. Seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi dari Ibu Pak yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, nanti insya Allah kita... Maaf, dan boleh hadirnya di Selasa, gitu. Selasa sore, gitu ya. Bukan hari berikutnya ya, khawatirnya beda cara memahaminya. Kan ya, betul. 12:50 AM. Nah, itu kan bahasa Inggris ya. Ya. Jadi nanti kita kumpulnya tanggal 3 Oktober, hari Selasa, jam 4 sore di bandara. Baik Ibu, insya Allah nanti ketika ada hal yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut di grup WhatsApp ya, ataupun nanti bisa ditanyakan ke saya, ke admin, silahkan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita niatkan sekarang untuk anak-anak kita, ananda-ananda kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti ketika pemberangkatan dilancarkan, semuanya disehatkan. Kemudian ketika sampai Mesirnya pun diistiqomahkan dalam belajarnya, sehingga sampainya nanti kelak pulang ke Indonesia, ananda-ananda kita bisa menjadi ananda-ananda yang soleh-soleha dan juga penerus para ulama, alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan melafalkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya.